Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, saya Muhammad Rifla Pratama dari kelas C semester 1. Ini saya akan menjelaskan tentang program perpustakaan, di mana di situ saya membuat alur login dan logout. Yang kedua, menggunakan deaktif di setiap anak formnya. Yang ketiga, login terdiri dari username dan password menggunakan logika if. Dan tiap-tiap username dan password menggunakan review sebagai berikut. Petugas jika mengklik review data tamu, maka yang akan keluar adalah form inputan data tamu dan data grid tamu. Jika petugas ngeklik data buku, maka yang keluar adalah form inputan data buku dan data grid data buku. Jika petugas mengklik data peminjaman, inputan peminjaman dan data grid peminjaman akan keluar. Kalau login menggunakan kepala perpustakaan, nanti dia hanya bisa melihat form data tamu, data buku, dan data peminjaman, karena di sana soalnya akses kepala perpustakaan hanya bisa melihat datanya, tidak bisa input. Yang ketiga ada sebagai anggota. Di anggota hanya bisa menginput data tamu, melihat data grid data buku, dan input peminjaman. Jadi di data tamu tidak bisa melihat data gridnya, di data buku tidak bisa input, di data peminjaman tidak bisa melihat data grid peminjamannya. Input adalah desain penginputan, dan sedangkan data grid adalah data. Oke, langsung saja kita start programnya. Kita login sebagai kepala perpustakaan. Sudah login. Di sini ada keterangan yang login adalah kepala perpustakaan. Dan review yang muncul adalah review kepala perpustakaan. Seperti yang tadi saya bilang, di sini kepala perpustakaan hanya bisa melihat data gridnya, tidak bisa input. Ini data tamu hanya bisa melihat datanya saja di data grid. Lalu kita login sebagai petugas. Nah, di sini petugas bisa input dan juga melihat data yang diinput. Oke, kita contohnya input data tamu. Jurusan sistem informasi, keterangan membaca atau meminjam, keterangan kunjungan, ya bebas meminjam atau belajar. Nah, di sini nanti ada inputnya, data tamunya. Lalu kalau data buku sama nanti di input, di inputan datanya, lalu nanti di data buku muncul hasil yang sebelumnya telah diinput. Juga di data peminjaman. Oke, kita ke user anggota.
Nah, di anggota dia hanya bisa apa ya tadi? Menginput data tamu, melihat data grid, data buku, dan input peminjaman, data peminjaman ya. Jadi di sini akan di sini akan terlihat ya. Jadi di sini akan data tamunya hanya bisa input, data buku hanya bisa lihat data gridnya, dan data peminjaman dia bisa isi mau pinjam buku yang mana, tapi ada nomor pinjam, diisi saja, ini kan data bukunya. Hanya bisa input untuk data bukunya kalau di anggota. Oke, lalu exit. Di sini saya menggunakan 5 form. Ada form MDI, ada form login, data tamu, data pinjaman, data buku. Di form MDI saya mengaktifkan MDI kontainernya true. Lalu di sini saya ada menu strip ya, namanya file. Nah, di sini ada 3, di file itu ada anak menunya, ada 3, ada login, logout, dan exit. Nah, di codingan login ini di sini kalau login nanti langsung ke form login. Ketika diklik login di anak menunya, nanti akan muncul form login yang ini. Form login ini nanti akan muncul. Nah, lalu text username-nya akan fokus nanti ininya nih, ketikan ininya akan fokus ke text box username. Jadi ketika diklik ini nanti akan fokus ke sini langsung. Lalu di MDI design ada menu logout, ada exit. Di sini saya juga pakai tree view. Lalu pakai tool strip dan status strip. Ini codingan loginnya ya. Untuk codingan loginnya untuk kepala perpustakaan, di sini hak aksesnya jika login sebagai kepala perpustakaan, maka yang akan terlihat adalah group box 2 aja ya. Karena group box 1 itu input tadi, jadi dihilangkan kalau login sebagai kepala perpustakaan. Dan di sini ada user petugas. Kalau petugas dia bisa input dan bisa melihat data. Jadi tidak hak aksesnya tidak ditulis seperti ini ya. Tidak diketik seperti ini. Karena dia bisa melihat semuanya gitu. Grup box 1 maupun grup box 2. Dan yang ketiga ada user anggota. Di user anggota dia hanya bisa melihat data buku, melihat datamu. Dia hanya bisa melihat data buku dan menginput datamu dan menginput data peminjaman. Jadi group box 2 itu adalah data gridnya ya. Jadi data gridnya di group box 2 itu di false. Jadi gak ditampilkan ya.
formnya. Nah, nanti ketika misalkan salah masukin username dan password, maka akan muncul MSG box-nya, akan ada salah, lalu akan kosong lagi kembali ke username-nya. Ini login diaktifnya, close. Tiap-tiap di form ada tiap anak formnya ada login diaktifnya. Ini ada, ini juga ada deaktif. Jadi deaktif form adalah untuk close otomatis formnya ketika klik yang lain. Misal ngeklik ini data tamu, nah ini kan dimasukin deaktif form, close. Nanti kalau ngeklik yang lain, yang tadi dibuka ketutup langsung. Nah, di sini untuk data grid-nya codingannya seperti ini. Di urutannya disesuaikan sama kayak di desainnya. Untuk button simpannya codingannya ini ya. Jadi saya disesuaikan, diurutkan dengan desain yang ada di form data tamunya. Sama sama seperti form-form yang lain juga sama seperti ini. Lalu ini deaktifnya ada, close aja ya ini. Di MDI di sini di load awalnya menu logoutnya dihilangkan. Lalu review petugas height-nya ini untuk menyesuaikan ukuran review sesuai dengan form, sesuai dengan ukuran formnya di sini. Nah, review petugasnya di false, semua review dihilangkan. Tool strip juga sama. Nah, lalu di menu loginnya, yang tadi sudah dijelaskan, di menu logout, ketika diklik logout nanti logoutnya visible-nya false lagi. Reviewnya menyesuaikan. Lalu ketiga reviewnya dihilangkan lagi. Login ini untuk memperlihatkan menu login lagi. Lalu semua form data hilang, maksudnya tidak ditampilkan. Nah, di sini review after select, jika review petugas diklik yang node petugas datamu, maka yang akan terbuka adalah form ini. Sama seperti yang lainnya juga. Jika yang diklik node petugas data buku, maka yang terbuka adalah form data buku. Sama seperti yang lain. Ini juga sama. Jika review kepala selected node.name, sama dengan node-nya yang diklik adalah kepala perpus, kperpus data tamu, maka yang akan terbuka adalah form data tamunya. Di sini tidak pakai deaktif karena ini bukan anak formnya, ini form awalnya. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.